Malam tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara yang tak semua telinga bisa mendengar. Selamat datang di luar jangkauan. Oke teman-teman, sebelum gua lanjut ke ceritanya, gua mau ngasih info penting dulu nih buat teman-teman yang ceritanya mau dibacain di channel ini, atau kalian yang mau langsung bercerita di channel ini, boleh banget. Caranya tinggal klik saja link yang sudah kita siapkan di deskripsi. Oke teman-teman, tanpa lama-lama mari kita lanjut ke ceritanya. Matikan lampumu, gunakan headsetmu. Selamat datang di luar jangkauan. Oke teman-teman, sekarang gue bakal bacain cerita dari sahabat di luar jangkauan nih, yang bernama Agus. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Halo, perkenalkan nama saya Agus. Kejadian ini bermula pada tahun 2017. Saya memang hobi memancing, dan sudah menjadi rutinitas saya hingga sekarang. Di dalam dunia memancing, saya baru pertama kali ini mengalami kejadian horor. Cerita ini bermula pada saat saya ingin pergi memancing ke sungai, yang kata orang memang agak horor. Tapi saya tidak menghiraukan kata orang, karena kata warga sekitar yang memang tinggal di sekitaran tepi sungai, ikannya memang sangat banyak. Akan tetapi jarang sekali ada yang memancing. Pada hari itu saya pergi memancing temani pacar saya. Ya karena memang dia mau ikut katanya. Ya udah, saya iyakan saja. Di perjalanan tidak ada hal aneh sedikit pun. Kami berangkat ke sungai tersebut setelah asar, tepatnya di pukul 15:45. Singkat cerita, kami pun sampai di tempat tujuan, yaitu sungai yang kata orang banyak ikannya. Pada saat kami hendak turun ke tepi sungai, kami dikagetkan dengan suara yang memanggil. Ternyata suara itu berasal dari gubuk kecil. Pas saya nengok ke belakang, ternyata itu hanyalah warga sekitar yang memang sedang beristirahat di gubuk tersebut. Kami pun ditanya oleh bapak-bapak tersebut, "Nah, kalian berdua mau kemana jam segini?" "Hehe, kita mau mancing pak," jawab saya sambil tersenyum. "Loh, gak salah. Kan ini sudah sore, hampir maghrib," kata si bapak tersebut. "Hehe, kita mancing bentaran doang kok pak," sahut saya. "Hati-hati loh nak, kalau mancing di sore hari menjelang maghrib." "Memangnya kenapa pak?" Saya bertanya dengan nada lembut. "Kata orang yang pernah mancing di sungai ini sering diganggu oleh makhluk tak kasat," jawab si bapak. "Ah, si bapak nakut-nakutin segala," jawabku sambil ketawa. "Bapak cuma ngasih tahu aja nak, apalagi kamu bawa perempuan loh," kata si bapak. "Oh, memangnya kenapa pak kalau saya bawa perempuan?" tanya saya kepada si bapak tersebut. "Bahaya nak," kata si bapak. "Ah, yang benar pak," tanya saya. Si bapak tersebut hanya mengangguk dan memandang kami seolah mengkhawatirkan kami berdua. Singkat cerita, kami pun mulai turun ke sungai dan menitipkan motor di gubuk bapak tersebut. Sesampainya saya di sungai, langsung saja saya menyiapkan umpan dan segera memasang pancingnya. Sampai tak terasa waktu sudah semakin sore. Saat itu, tiba-tiba kita berdua mendengar suara rintihan perempuan. Saya sempat menghela nafas. Mungkin itu halusinasi saja, kata saya di dalam hati. Namun setelah suara itu datang, ikannya memang benar-benar banyak. Sampai-sampai kail saya pun diserbu ikan. "Wah, gokil sih ini, banyak banget," disaut ikan kata saya. Pacar saya terus mendengkung. "Ayo terus semangat," sambil teriak riang gembira. Setelah beberapa kali mendapatkan strike ikan, saya mendengar lagi suara rintihan tadi. Suaranya pelan, tapi jelas. Saat itu pukul sudah menunjukkan 17:32.
yang mana sebentar lagi azan maghrib. Pada saat ingin beristirahat sejenak, tiba-tiba terlihat sosok perempuan yang sedang memainkan rambut. Pada saat itu saya kaget, syok dan tidak bisa berkata-kata. Saya hendak memberi isyarat kepada pacar saya soal apa yang saya lihat. Tiba-tiba pacar saya tergeletak pingsan. Karena saya kaget dan takut melihat sosok tadi, saya langsung teriak meminta bantuan. Tolong, tolong. Karena tidak ada satu orang pun yang datang, saya memutuskan untuk menggendong pacar saya pulang dengan meninggalkan peralatan pancing dan ikan yang sudah saya dapat. Pada saat saya hendak naik ke atas, di mana motor saya disimpan, saya dihadang makhluk tinggi besar. Badannya tinggi, dan di situ pun saya langsung lemas dan memejamkan mata karena tidak kuat melihat sosok tersebut. Setelah beberapa lama, saya mencoba membukakan mata. Makhluk tersebut sudah tidak ada. Saya pun langsung memutuskan untuk pulang dengan mengikat pacar saya ke badan saya menggunakan sarung yang kebetulan ada di dalam jok saya. Aduh, kacau sih ini. Diikat loh pakai sarung Mas Agus ya. Aduh, kacau ya. Aduh. Oke, lanjut nih. Sarung karena takut jatuh pada saat di perjalanan katanya. Sesampainya di rumah, tak lama pacar saya akhirnya sadar. Oh, ini ceritanya udah sadar nih ya. Dia langsung bercerita bahwa pas di sungai tadi dia juga sempat melihat sosok tinggi besar katanya dan membuatnya pingsan. Mungkin itu saja pengalaman yang dapat saya ceritakan. Sedikit info, saat ini saya masih hobi mancing katanya. Dan setelah kejadian horor pertama ini, saya jadi sering mengalami kejadian-kejadian horor pada saat memancing. Wah, gokil si Agus nih. Ngeri-ngeri sedap juga nih ya. Terima kasih di luar jangkauan. Semoga channelnya ramai katanya. Amin. Terima kasih Mas Agus. Mas Agus, semoga Mas Agus sehat selalu, banyak rezekinya. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita yang gue bacain dari Mas Agus. Menurut gue sih ceritanya cukup ngeri ya, dan memang sangat menakutkan lah gitu. Gue mau denger nih pendapat kalian dari cerita yang gue bacain dari Mas Agus. Tulis saja di kolom komentar ya teman-teman, buat pendapat kalian gitu ya. Dan gue di sini mau ngingetin kembali kepada teman-teman semuanya yang ceritanya mau dibacain di channel ini, atau kalian mau langsung datang dan bercerita di channel ini, boleh banget ya. Caranya tinggal klik link yang sudah kita siapkan di deskripsi. Mungkin itu saja cerita pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di luar jangkauan.